Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung, istiqomah. Bagi yang belum, segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas seputar perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia. 5 alam kehidupan yang kita lalui. 5 alam kehidupan. Yang pertama alam ruh atau alam arwah. Yang kedua alam rahim atau alam kandungan. Kita ulang-ulang saja sedikit. Di alam ruh kita dahulu pernah dikumpulkan Allah, lalu ditanyai tentang ketuhanan, kesaksian, ikrar. Lalu kata Allah, kalian mengaku tak saya sebagai Tuhan kalian? Alastu birabbikum. Kata ruh ketika itu, ya, kami mengaku engkau adalah Tuhan kami. Inilah pertemuan antara ruh dengan Tuhan yang kala itu. Lalu kemudian berpindahlah ke alam yang kedua, alam rahim. Maka ditiupkanlah ruh tadi, fa'idha sawaitu wa nafakhtu min ruhi. Ditiupkanlah ruh itu masuk ke janin hidup, menyatu antara jasad dan ruh. Maka di situ pun diperbarui kembali akad tadi. Diutuslah malaikat penyiup ruh. Lalu ditulislah di sana bikajbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi. Itu rezekinya, ajalnya, dan perjalanan hidupnya di dunia. Sesungguhnya perjalanan hidup kita di dunia sudah ada catatan di catatan para malaikat. Tetapi catatan itu tentu kita usahakan. Karena di dunia tidak ada yang tiba-tiba secara instan. Bim salabim jadi tidak. Karena dunia ini dalam bahasa Imam Al-Ghazali disebut kausalitas. Kausalitas itu sebab akibat. Hubungan sebab akibat di dunia itu masih begitu. Tak mungkin tiba-tiba kita kenyang kalau tidak makan. Tak mungkin tiba-tiba di masjid kalau tidak bergerak. Maka itu semua memang sudah ditulis, tetapi yang ditulis itu mesti kita raih. Itulah dalam kaidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari disebut dengan kasab usaha. Mesti ada usaha. Dari situlah keunggulan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita anut. Karena mesti ada usaha. Sementara Jabariyah itu kelompok yang mengatakan, sudahlah, kalau memang nasib kita begini, ngapain kita berbuat? Kalau memang nasib saya jadi anggota dewan ditulis oleh Allah, tak usah saya daftar, tak bisa. Mesti ada usaha. Lalu kemudian ada pula kelompok namanya Qadariyah. Qadariyah ini apa pula Bapak Ibu? Kelompok ini mengabaikan sisi-sisi ketuhanan. Saya bisa seperti sekarang bukan karena Allah. Usaha saya sendiri. Tidak ada usaha orang lain. Ini murni saya sendiri. Tidak ada ikut campur Allah di sini. Ini namanya Qadariyah. Jadi Qadariyah itu menafikan keberadaan Allah di hidupnya. Di sisi kiri tadi namanya Jabariyah. Jabariyah itu terlalu optimis. Pokoknya kan itulah. Apapun yang ditetapkan, ini sudah takdir. Takdir itu Bapak Ibu, boleh kita katakannya takdir setelah berlaku. Kalau belum berlaku dia sebut takdir. Nampaknya takdir saya nanti. Bukan takdir itu prediksi. Takdir itu sesudah kita sudah usaha semaksimal mungkin. Seperti atuk kita kemarin, sudah usaha ahli keluarganya, sudah beri pengobatan yang terbaik, dibawa ke sini, dibawa ke situ. Lalu kemudian Allah panggil juga. Nah, ini disebut dengan takdir. Karena takdir itu Allah saja yang tahu, manusia tidak pernah mengetahuinya. Karena itu rahasia Allah, maka kita usaha. Di sinilah keunggulan akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang dianut oleh kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Kita ini kalau bertanya, kemana kiblat akidah kita? Kiblat akidah kita namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau tak salah kajian ini mungkin yang disampaikan oleh Ustaz Mas Gadi Hasan. Ya begitu ya. Sampaikan dalam kajian kelompok-kelompok dalam Islam. Karena itu pengajiannya.
Nah, sementara fikih kita pada umumnya berkiblat kepada fikih Imam Syafi'i pada umumnya di Indonesia. Kalau India nanti lain lagi, pada bagian timur di Indonesia ini lain lagi, tapi pada umumnya merujuk kepada fikih Imam Syafi'i. Sementara dalam bertazkiyatun nafsi, kalau bahasa lainnya bertasawuf, kalau ada yang alergi menamainya dengan tasawuf, tazkiyatun nafsi saya sebut dengan nama itu, maka pada umumnya kita merujuk kepada Imam Al-Ghazali. Jadi jelas rujukan kita nih Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya dalam beribadah ini, karena semua sudah ada patokan-patokannya, sudah ada tempat berpijaknya. Nah, nanti cabang daripada itu muncullah tarekat ini, semuanya mengarah ke sana. Tarekat itu dari akar kata thariqah. Thariqah itu artinya jalan menuju kekhusyuan. Jadi kita tak boleh katakan apa pula ada tarekat-tarekat. Ini hanya usaha cara manusia dalam mencapai kekhusyuan ketika beribadah. Kalau seandainya sudah khusyuk, dia tidak ada masalah. Apapun yang dilakukannya itu sesungguhnya dia sedang menempuh jalan tadi. Nah, sana begitu ya, jauh pula. Karena kalau memang bahas sesuatu itu tidak bisa lah sedikit saya Bapak Ibu, mesti mendalam tadi. Dingin. Nah, jadi sudah dituliskan takdir di sana. Jadi itu disebut dengan ketetapan tadi. Lalu masuklah kita ke dunia ini. Masuk kita ke dunia, kita menjalani apa yang sudah dituliskan tadi. Nah, kehidupan dunia kita pun akan tinggalkan. Kehidupan dunia manusia dibagi kepada 3 fase. Fase lemah, fase kuat, fase lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah ciptakan kalian berawal dari lemah. Dulu umur sebulan, setahun kita keadaan lemah. Setelah lemah kita kemudian menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin, summa ja'ala min ba'di quwwatin. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin wa ja'ala min ba'di quwwah. Setelah kalian lemah itu kalian menjadi kuat. Setelah kalian kuat, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Dan akan menjadi lemah kembali. Lemah tahap kedua ini akan terus melemah dan melemah, lalu kemudian diakhiri dengan namanya kematian. Tak bisa ditolak, tak bisa lari, tak bisa apapun yang kita buat kalau sudah sampai janji tadi. Nah, janji ini ditulislah ketika di alam rahim. Bisakah umur itu menjadi panjang? Maka dengan cara berdoa tadi. Lalu kemudian Bapak Ibu, kita berdoa, kita minta umur panjang, kita minta amal yang selamat dan seterusnya. Sampai pula pada ajal itu kita pun masuk ke alam yang keempat yang disebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Sedikit saya jelaskan alam kubur ini. Alam kubur itu bukan kuburan. Jelasnya Bapak Ibu ya. Alam kubur bukan kuburan. Contohnya apa? Ini keranda, jenazah dalamnya. Kita hantarkanlah ke kuburan. Sebagian orang kita mengatakan, setelah jenazah ini dikeluarkan, 7 langkah meninggalkan kuburan, malaikat datang. Kan biasanya begitu. 7 langkah. Kalau 6 langkah, malaikat datang nggak? Datang nggak Pak? Kalau belum ya Pak ya. Kalau 3 langkah belum juga, masih jauh Ustaz. Kalau 1 langkah masih jauh lagi Ustaz, OTW. Kalau kuburannya nggak pernah ditinggal, dijaga, datang nggak malaikatnya Bu? Tetap datang, karena itu kuburan. Yang kita maksud bukan kuburan. Ada kisah, namanya Bapak Alim Rahman. Siapa Bapak Alim Rahman ini? Bos gudang garam. Meninggal 2008 tahun yang lalu. Betul ya Pak Sita ya, bos gudang garam ya? Meninggal 2008 yang lalu. Beliau ini Bapak Ibu memiliki kuburan bisa jadi lebih 3 kali lipat besarnya macam kita. Saking kayanya orang. Ya bos gudang garam. Produknya dipakai oleh seluruh orang Indonesia. Meninggal, kuburan beliau ini dijaga security sebanyak 12 orang.
Jadi kuburan yang jam 2 tadi dijaga security 12 orang. 4 security untuk 8 jam. 4 security 8 jam. 4 security 8 jam. 8 kali 3 24. Berarti 24 jam kuburan ini dijaga security. Sejak kapan? Sejak meninggalnya 2008 yang lalu sampai detik ini, berarti lebih kurang sudah 18 tahun. Dan malaikat sudah datang atau belum? Atau masih nunggu? Tetap datang, karena itu kuburan. Yang kita maksud itu, kita ini bukan di kuburan itu. Yang di kuburan hanyalah jasad. Jadi yang di kubur itu jasad. Beruntung kita wafat, kita punya kuburan suatu saat, sehingga kemudian anak cucu kita kalau mengingat kita datang ke kuburan antumnya, kuburan ayah. Oh, ini ayah saya dulu, pernah sama-sama hidup. Sesungguhnya ayah, datuk, emak, siapapun itu, mereka berada di kehidupan, namanya kehidupan bangsa. Nah, di sana kita pun menetap sampai datang hari berbangkit. Setelah hari berbangkit, maka kita pun dikumpulkan di mahsyar. Ini adalah pembahasan kita. Nah, sebelumnya kita sebutkan sebuah hadis bahwasanya kehidupan mahsyar itu sangat-sangat lama sekali. Yaum, satu hari miqdaruhu khamsina alfasana. Satu hari kadar waktunya 50.000 tahun. Ada ulama yang mengatakan, kenapa disebut 50.000 tahun? Apakah benar-benar 50.000 tahun? Ada ulama mengatakan, iya, karena zahir hadis begitu. Karena 50.000 tahun dan 50.000 tahun. Ini ulama menengok tes hadis. Boleh. Boleh saja dia berkata demikian, karena tes hadisnya begitu. Tapi ada ulama yang mentakwil. Dan yang mentakwil ini ulama-ulama pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ditakwilnya, ditafsirkannya. Oh, maksudnya 50 tahun itu bukan betul-betul 50.000. Jadi maksudnya apa? Maksudnya waktu yang sangat panjang. Karena 50 tahun itu lama Bapak Ibu. Makanya disebut 50 tahun bukan berarti benar-benar 50 tahun. Kata mereka ini, kata kelompok ini. Tetapi itu maksudnya adalah waktu yang sangat panjang sekali. Boleh tak dia berkata demikian? Ya boleh saja. Namanya pendapat. Pendapat itu sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing, selama tidak keluar daripada koridor yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sebelum ini yang kita jelaskan tentang amalan-amalan penyelamat atau yang kita sebut dengan syafaat. Karena sebelum kita mendapatkan syafaat itu, kita akan berdiri selama 50.000 tahun dalam keadaan menengadahkan kepala melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan buta, dan ada orang yang wajahnya hitam legam, ada orang yang tidak memiliki alas kaki, tidak diajak bicara oleh Allah, yang Bapak Ibu tulis semua berlepas tangan, diliputi berbagai kesulitan. Ternyata dari kesulitan-kesulitan itu ada amalan-amalan yang datang menolong. Nah, beberapa waktu lalu ada yang bertanya, hidup kita di dunia kan singkat dan pendek, Ustaz. Bisa nggak singkat dan pendek itu membantu kita nanti? Beberapa waktu yang lalu kami cerita dengan Pak Ahmad. Apa kata beliau? Ada dulu di Rawul. Di Rawul itu ada seorang menantunya lah, kita sebut bapak itu, tak pernah ke masjid. Lalu kemudian ketika beliau jadi bupati, diwajibkan seluruh pegawai itu ke masjid, termasuk menantu. Ketika diwajibkan itu, bapak itu terpaksa. Setelah dipaksa sekian tahun beliau menjabat, maka kemudian orang ini itu orang lain. Ini satu contoh saya, mungkin Bapak Ibu kalau cerita dengan saya akan cerita juga nanti, karena banyak kisah-kisah jamaah ini saya sampaikan, dan itu kisah inspiratif. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Maka kemudian terus menerus kita sudah tiada lagi
dan orang itu mengamalkannya, melanjutkan program tersebut terus menerus, maka kita yang hidup pendek tadi akan menjadi panjang. Ini salah satu contoh. Hidup pendek itu kan cuma 60, 70, jadi yang pendek itu akan panjang. Pengurus masjid, siapa dulu yang pertama membuat program ini? Sampai detik ini kita yang melakukan pengajian, yang melanjutkannya Pak Ketua dan segala segenap pengurusnya. Maka setelah tiada nanti kita semua Bapak Ibu dan dilanjutkan oleh generasi sesudah kita, maka inilah yang akan menambah amal-amal kita. Begitu juga dengan orang yang membuat pendidikan dia dah bangun, kemudian dia sudah meninggal, dijalankan terus pendidikan itu sebagaimana mestinya. Kalau anak didiknya itu melakukan perbuatan dosa, yang membuat program tidak terkena imbas. Jadi kita tak kena selaku pelaksana, selaku penggagas, karena kita sudah menunjukkan kebaikan. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh yang kita buat, maka kita mendapatkan fee, pahala misalnya. Itu bukan perkataan ulama, tapi hadis Nabi. Man sanna sunnatan hasanatan falahul ajru wa ajru man amila biha min ghairi aydin qusah. Siapa yang mencontohkan satu perbuatan baik, lalu kemudian perbuatan itu ditiru oleh generasi berikutnya, maka orang itu mendapat pahala dan tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Hari ini kita berbuat program tausiah sunnah. Siapa yang mencontohkan itu? Kita berpahala, dapat pahala. Tapi orang yang sudah itu sampai hari ini dapat pahala. Itu namanya fee dalam pahala. Nah, kalau kita sebut fee kan, tapi nanti kalau bukan pula, kalau ada fee di situ, saya fee itu proyek biasanya. Nah, ini untuk memudahkan saya supaya cepat saya menangkap. Amal jariah kalau bahasa namanya. Nah, jadi waktu yang pendek di dunia ini bukan berarti tidak bisa mengcover waktu yang panjang di sana. Karena terkadang kan kita muncul kekhawatiran Bapak Ibu. Hidup cuma 16 tahun, 30 tahun, 60 tahun, paling lama 70 tahun. Habis itu tak mampu lagi berbuat. Sementara tadi pada masa satu hari itu 50 tahun. Kira-kira gimana nanti nasib saya? Nah, karena Nabi itu tahu kita tidak hidup lama seperti nabi-nabi sebelumnya atau umat-umat sebelumnya, maka dibuatkanlah amalan-amalan yang amalan itu ringan tapi pahalanya besar. Amalan itu mudah tapi pahalanya terus mengalir. Nah, ini disebut dengan amal jariah dalam pahala kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jawaban kalau ada yang bertanya, kita hidup singkat ini apa amalannya? Semua amalan baik yang kita tinggalkan, maka amalan baik itu akan memberi pertolongan kepada kita semua nanti. Baik, berikutnya ini sudah habis tema yang sebelumnya. Tema kita pagi ini kesaksian anggota tubuh. Kesaksian anggota tubuh. Selama ini yang sering kita dengar hanya dua yang bersaksi, tangan dan kaki. Biasanya cuma dua itu Bapak Ibu. Surat Yasin. Surat Yasin surat yang ke-36 ayat yang ke-65. Saya yakin kita semua hafal surat ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma, pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim. Kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan kami jadikan tangan-tangan mereka berbicara. Tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka bersaksi. Mengapa Allah menyebut yang pertama dua ini? Apa rahasianya Bapak? Rahasianya karena dua komponen inilah yang membawa kita kemana-mana. Tadi yang buka pintu masjid, tangan atau kaki? Tangan. Kan tidak dengan mata saja. Pasti dengan tangan. Maka disebut oleh Allah tangan. Tadi yang menyampaikan kita ke masjid ini kaki atau kepala? Kaki yang menghantarkan.
satu kesatuan di anggota tubuh kita. Mengapa disebut tangan? Karena menjadi kiasan apapun yang dilakukan seorang pasti dengan tangan. Misalnya dia seorang pejabat, dengan tanda tangannya berlakulah aturan-aturan syariah ini tersebut. Tangannya berbicara. Seorang kepala perusahaan dengan aturannya yang dibuat, maka dia mendapatkan fee halal di situ. Saya ngisi kajian di UNPI. Yang saya isi itu adalah dosen S2 dan S3 untuk pembekalan bagi mereka ketika nanti mengajar anak-anak ada nilai-nilai keislaman yang diajarkan. Karena pada umumnya dosen-dosen umum itu mereka sulit untuk menyampaikan materi agama. Sementara Pak Dekannya, Profesor Usman Kentang, diberi kebebasan oleh kampus untuk membuat program. Itu rupanya Dekan itu ada program tersendiri selama 5 tahun. Beliau menjabat 2 kali berarti 10 tahun. Dibuatlah program ini selama 10 tahun untuk dosen-dosennya. Kenapa begitu? Saya tanya ke beliau. Bayangkan Pak Ustaz, ada yang masuk kampus kita ini dari awal sudah umum, SD umum, SMP umum, SMA umum, masuk kampus umum, tamatlah mereka di umur 25 tahun, tak tersentuh dengan nilai agama. Iya, kalau orang tua yang care peduli dengan anak tadi, tersentuhlah nilai agama, mungkin mengaji, tapi apakah semuanya? Tidak, kata beliau. Akhirnya kemudian 25 tahun, masuk umur 25 tahun, nilai keagamaan kurang. Habis itu mereka bekerja di tempat yang umum. Umur 25, 30, 35, 40, 45, 50 sampai pensiun. Jadi sampai umur 60 tidak tersentuh oleh nilai agama. Iya kalau dia mengaji Bapak Ibu, tapi yang mengaji ini coba lihat. Yang mengaji ini rata-rata yang sudah mau menjadi jenderal. Sudah mengaji. Pangkatnya sudah bintang 3 dan 4. Kalau kopral belum mau mengaji. Karena mencari ketenangan. Artinya sudah dekat-dekat pensiun baru mengaji. Itulah kesempatan dia. Kalau Allah sayang berumur panjang nggak apa-apa. Tapi apakah semua juga yang bisa ke sana? Tidak juga. Hanya segelintir orang saja. Oh nampaknya banyak di masjid itu saja. Banyak di masjid. Tapi nanti jamaah masjid datang ke sini. Turun lagi nanti datang lagi. Itu juga jamaah-jamaah yang tampak banyak. Kalau didata tak lebih daripada 5% lah yang mengaji Bapak Ibu. Jadi jangan anggap kita ini banyak. Ramai Ustaz. Nampak tadi ya ramai, tapi kumpulan 30 masjid makanya ramai. Nah, kalau saya coba ke besok, saya masuk ke ilmu awalan, ikut orangnya. Kata ibu itu PII. PII itu singkatan dari ibu-ibu. Partai Inyo-Inyo. Inyo-Inyo sini, kok tengok. Pergi saya ke awalan, itu tadi. Masuk ke Ilmu yakin itu lagi. Jadi tampak banyak, tapi jadilah Bapak Ibu. Inilah yang kita usahakan. Kalau tak bisa banyak, sedikit pun jadi. Nah ini yang kemudian setiap kaki yang kita gerakkan itu, kemanapun kita pergi, maka kaki itu nanti akan bersaksi. Nah selain tangan dan kaki, ada yang tak terpikirkan oleh kita. Rupanya kulit kita ini, akan bersaksi nanti di akhirat. Pernah dengar? Kulit, kalau tangan dan kaki biasa terdengar. Silakan ibu-ibu tulis, bapak catat surat Fussilat. Surat Fussilat itu surat yang ke-41. Quran surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-21. Fussilat 41 ayat yang ke-21. Ini Allah cerita tentang kulit. Tadi tangan sudah, kaki sudah, ini kulit. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu, dan mereka berkata. Jadi qalu dalam bahasa Arab artinya berkata. Jangan dicocok-cocokkan cocokologi. Wa qalu. Rupanya ada kata qul di Al-Qur'an. Apa di qul itu saja? Keluar atau itu bahasa qul.
Waqal, dan mereka berkata lijulubihim, kepada kulit-kulit mereka. Mereka ini siapa? Orang kafir, orang yang kurang dan yang tak beriman dan beramal. Mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, mengapa kalian bersaksi terhadap kami? Kulitnya ini, mengapa kalian bersaksi terhadap kami? Qalu, tapi dia itu dari bapak ibu, dijawab oleh kulit. Qalu anta qala Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara telah menjadikan kami dapat berbicara. Ini bahasa kulit itu kami, berarti tersendiri kami dapat berbicara. Kulit yang Allah berikan kepada kita nanti akan berbicara. Lalu kemudian dialah yang menciptakan kamu, kata kulit pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Apa kesaksian kulit itu kira-kira Bapak Ibu? Tadi Pak Khalifan bangun pindah sini. Kenapa pindah? Sejuk, dingin. Kulit kan? Jadi kulit itu nanti akan bersaksi, ya Allah, betul di pagi itu tanggal 11 Februari 2025 saya hadir di sana. Mana catatannya? Kata kulit, saya saksinya. Ikoha kalau kulit, dan betul kulit saya di kena tahan sejuknya AC. Itu kata kulit. Kata kulit musim panas. Kata kulit musim panas, saya ini sampai berlepuh menahan panasnya dari matahari. Cuaca yang sangat panas di kota Pekanbaru. Maka di musim dingin bersaksi. Ada di antara jemaah kita itu yang bawa motor, jauh tinggal di sana, ke pedalaman. Di belakang lah bersaksi motor. Kalau musim hujan sejuk itu dingin sekali Bapak Ibu. Maka sejuknya dingin perjalanan itu yang ditanggung oleh kulit itu pun ternyata memberi kesaksian terhadap kita. Supaya nanti kita di akhirat ya Allah benar dari Allah bahwasanya saya dahulu merasakan kulit, merasakan dingin dan panasnya cuaca ketika itu. Terbayang oleh kita Bapak Ibu, kemanapun kita melangkah, amal baik yang kita lakukan maka amal baik itu akan menolong kita. Amal dulu bagaimana Ustaz? Kalau amal dulu orang itu ada kesempatan untuk bertaubat. Nah, ada amal-amalannya seperti yang kita sebutkan, ya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian beristighfar sebanyak 70 kali sehari. Kemudian dia salat qabliyah wa ba'diyah. Kemudian dia bersedekah mengunjungi orang sakit. Itu amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa kita. Penting taubat, taubatan nasuha. Ketika kita taubat, Allah SWT akan hapuskan dosa-dosa kita kecuali hutang-hutang. Hutang-hutang memang tak bisa dikompromi. Ini kulit. Nah, dalam riwayat yang lain Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, riwayat Imam Bukhari, riwayat yang sahih. Dari Anas bin Malik qala, kunna kami inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahika, beliau tertawa. Faqala hal taduna mimma adhaku, kata Nabi, tahukah kalian mengapa saya tertawa? Qala, sahabat menjawab, qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, sebabnya orang itu tertawa, min mukhatabatil abdi rabbahu, saat itu seorang hamba berbicara dengan Allah. Jadi ada yang bisa berbicara, ada yang tak bisa berbicara. Mereka sebutkan ada kelompok-kelompok yang diabaikan oleh Allah, tapi semua diabaikan oleh Allah tidak. Ada yang diberi akses untuk berbicara setelah mendapatkan izin dari Allah. Jadi kata Rasulullah, membuat saya tertawa itu nanti di akhirat, di padang mahsyar, ada seorang hamba itu yang berdialog dengan Allah. Min mukhatabatil abdi rabbahu, yaqulu ya Rabbi, hamba itu berkata, alam tujirni minal zulmi, kenapa engkau tak jauhkan aku dari kezaliman ini? Qala yaqulu bala, ya aku akan jauhkan.
Fayaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Aku tak akan jauhkan engkau dari keburukan ini kecuali ada yang bersaksi untukmu. Persis seperti di dunia juga Bapak Ibu. Sebelum orang itu didatangkan saksi, mungkin kondisinya berat di pengadilan. Sebelum datang saksi mungkin kondisinya berat, tapi setelah saksi itu didatangkan baru ringan, karena ada yang meringankan perkara-perkara dia. Di akhirat juga demikian. Fayaqul kafa binafsikal yawma 'alaika syahida. Cukuplah hari ini yang menjadi saksi bagimu apa yang kamu perbuat selama hidup di dunia. Qala fayuhtamu fi ala fihi, maka menjadi kunci. Fayuqalu li arkanihi intiqi. Kata Allah dan riwayat dalam hadis ini, hadis kursi, kata Allah, maka anggota tubuh yang lain silakan berbicara. Anggota tubuh yang lain silakan diarkanihi intiqi, bicaralah aja. Bicaralah nanti Bapak Ibu, mungkin kakinya, mungkin tulang punggungnya, anggota tubuh tak disebutkan satu persatu. Dalam satu riwayat disebutkan yang pertama kali bicara itu tulang paha pangkal kanan. Kenapa? Karena pada umumnya orang duduk bersandar kepada tulang paha pangkal kanan. Itu pun nanti akan berbicara, akan memberikan kesaksian kepada orang tersebut. Betul ya Allah, waktu itu saya ikut pengajian di tanggal 10 Februari 2025. Sebenarnya sakit pinggang saya ya Allah. Akhirnya terpaksa saya pegang tiang, ambil pacik tiang ya Allah, supaya tidak diambil yang lain. Sakit, tempat duduk itu sakit. Maka kemudian dia pun duduk di situ, dia bersandar kepada tulang punggungnya. Kata Allah, fayuqal, dikatakan kepada yang diarkani intiqi fatantiqu bi a'mali, maka dia pun berbicara. Yang menulis, yang bersender, yang duduk, yang ini. Itu yang kita sebut mengapa kita dianjurkan dalam sholat itu berpindah-pindah. Sholat wajib depan, setelah nanti pindah ke kiri, kemudian besok pindah lagi. Kalau bisa setiap sujud sajadah ini kita gunakan untuk bersujud. Tujuannya apa? Ini bersaksi nanti dia baca wajah kita. Betul ya Allah, saya dahulu yang menundukkan kepala saya di atas karpet surat dan karpet Masjid Nurul. Silakan dikiaskan kepada yang lain Bapak. Karena bersujud satu persatu terlalu banyak. Maka Nabi yang menyebutkan diarkani untuk anggota tubuhnya. Summa yukhalla bainahu wa bainal kalam fayaqulu wa'dan la kunna wasufan fa anna kunna kuntu unamil. Celakalah kalian, bukankah aku dahulu telah membela. Ini orang yang tidak menggunakan anggota tubuhnya itu dalam perkara kebaikan. Itu lagi riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna awwala azmin minal insan, tulang pertama dari manusia itu yang berbicara, yauma yuhtamu ala afwahi, di mana mulut ketika itu dikunci, fahdhuhu min ar-rijli shimal, yaitu paha sebelah kiri. Ini seperti riwayat. Karena bertumpu kita duduk, pastilah kalau tak paha sebelah kanan, atau tulang itu ternyata kelak akan bersaksi untuk orang tersebut. Kesaksian tergantung dengan apa yang dilakukannya. Riwayat yang lain dari Imam Ahmad an Hakim ibni Muawiyah an abihi, dari bapaknya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajiduna, mereka didatangkan yaumul qiyamah ala afwahim al-qidam, dalam mulut yang terkunci, wa inna awwala ma yatakallamu minal adami, sesungguhnya yang pertama sekali berbicara dari manusia itu fakhiduhu, pahanya, tempat duduknya, wa kafuhu, dari telapak tangannya. Disebut lagi apa itu? Artinya riwayat ini tidak bertentangan, tidak. Oh, ini pertama juga, ini tangan, ini kaki, ini kulit, ini kepala, tidak bertentangan. Ini menunjukkan banyaknya yang akan bersaksi untuk kita nanti ketika di akhirat kelak. Terakhir riwayat Imam Tirmizi
An Abi Hurairah qala Rasulullah membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan memberitakan isinya. Qala atadruna ma akhbaruha. Kata Rasulullah, tahukah kalian apa itu berita yang disampaikan oleh bumi? Qalu, mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Fa inna akhbaraha. Sesungguhnya berita-berita bumi itu antashhada ala kulli abdin wa amadin bima amila ala sahbiha. Setiap orang yang berusaha, yang beramal, yang berbuat, tulang punggungnya yang bersandar, tegak di atas kakinya, apapun dilakukan, maka semua itu kelak akan datang kepadanya untuk memberi kesaksian-kesaksian. Antakula amilna alayya kata wa kata. Lampung bungku itu juga Allah yang bersandar kepada tiang tersebut. Lampung bungku itu yang dahulu mencari dinding itu. Misalnya, yauma kata wa kata, qala huwa akhbar. Inilah berita-berita bumi yang akan menolong kita nanti ketika di bumi mahsyar. Jadi rupanya Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, rupanya banyak yang akan membela kita. Itulah kesimpulan. Setiap kebaikan, terkadang mungkin kita tak merasa itu kebaikan, karena bagi kita mungkin itu hal yang lain. Tetapi sesungguhnya itu adalah jadi kebaikan yang menjadi tabungan seseorang kelak yang datang. Bagi dia mungkin itu hal biasa saja, tapi bagi orang lain itu hal yang luar biasa. Itu kemudian dilakukan dan bisa jadi itu karena kewajiban dia. Tapi orang lain terpengaruh dengan kewajiban dia itu menjadi orang baik. Maka orang baik itu terus akan jadi melakukan kebaikan. Orang yang mengubah orang itu menjadi orang baik mendapatkan kontribusi kebaikan. Tapi kalau orang itu menjadi orang jahat, tidak. Ini tidak kebalikannya. Seorang selaku orang tua mendidik anaknya jadi orang baik, dapat pahala dari perbuatan anak itu. Di anak kita saja Bapak Ibu melakukan amal soleh, orang tua dapat setelah anak dididik. Tapi kalau anak itu melakukan amal buruk, orang tua tidak dapat. Kenapa begitu? Karena sudah ditunjukkan wa laysa lil-insani illa ma sa'a. Tidak ada yang dilakukan oleh manusia itu kecuali apa yang sudah diusahakan. Ini di luar konteks amalan yang melekat kepada orang lain, seperti kebaikan-kebaikan tadi. Ada hadis yang sangat sederhana sekali. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan satu kebaikan saja tunjukkannya. Falahu ajrun, bagi orang itu pahala, dan pahala bagi orang yang melakukannya. Jadi kalau kita mengkaji hadis-hadis seperti ini, insya Allah sangat banyak sekali hal-hal, perkara-perkara yang akan menolong kita nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema selanjutnya tentang orang-orang yang mendapatkan naungan di bumi mahsyar. Naungan ini penting nanti karena matahari sejengkal dari kepala. Maksudnya bukan sejengkal sebenarnya, dekat dan tak pernah Nabi menyebutkan sejengkal. Tadadu syamsu, matahari itu mendekati pada mahsyar. Pada mahsyar ini kan lama Bapak Ibu. Makanya pembahasan di bumi mahsyar ini itu agak lama nanti. Mungkin setelah Ramadan kita akan masih membahas tentang bumi mahsyar ini. Kenapa lama? Karena di situ memang penentu untuk menuju ujung perjalanan surga, na'udzubillah, atau neraka. Maka disidanglah dengan sidang yang begitu dekat nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan amalan-amalan orang yang mendapatkan naungan ini kita dapat pula nanti melakukannya di dunia, sehingga kelak di akhirat kita dapat merasakannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah pelajaran kita kali ini. Jadi buku yang disebutkan oleh Pak Ketua tadi ini 3 jilid. Karena saya mau hobi buat buku itu berjilid-jilid. Yang kayak niru syekh-syekh kita itu mengenal. Ini judulnya Marhaban ya Ramadan. Ini 30 judul. Mana tahu nanti Bapak Ibu model ini mau ceramah dan tak tahu kita. Ustaz tak datang, tentu Pak Ketua yang maju ke depan. Tak boleh tidak. Ustaznya tak datang, jamaah sudah datang.
Jangan sampai nanti saya tak bisa, nggak ada sekarang tak bisa lagi baca. Tidak. Karena dalam buku ini saya tulis poin-poinnya. 3 hikmah puasa. 1, ayatnya ini ada di sini pendapat ulamanya ini. Sistematis. 2, menghantarkan ke surga. Ayatnya ini, hadisnya ini pendapat ulamanya ini. Jadi sebenarnya kalau anak-anak kita yang mau berceramah atau punya cucu, punya anak yang pesantren, mereka minggu awal kita sampaikan, maka di sini kita sudah siapkan materi-materi yang tidak ada cerita-cerita khurafat. Karena banyak juga kadang cerita-cerita yang tak masuk akal disampaikan juga oleh penceramah kita, maka kita hindari itu. Nah, ini yang pertama, 30 judul. Ini yang kedua, puasa adalah perisai, 30 judul. Yang ketiga, Ramadan bulan ampunan. Tahun depan ya, ini bukunya Bapak ini. Nah, info dia sampaikan sedang tulis ini itu. 3 angka yang diistimewakan tadi. 3 orang yang pertama masuk surga, 3 orang yang dicintai Allah, 3 orang yang dirindukan Allah, 3 semua. Sudah saya kumpulkan hadisnya, sedang saya tulis. Lebih kurang 108 hadis yang menyebutkan 3. Maka ini menarik sekali, sedang saya usahakan tulis 1, karena hampir setiap hari tidak ada waktu saya kecuali 3-4 jam saya habiskan depan laptop. Tidak ada kecuali 3-4 jam setiap hari itu. Ya, karena dicicil. Kalau menunggu waktu, ada orang nanya kapan bisa nulis Ustaz? Pagi, siang, malam, nggak ada waktu Bapak Ibu, nggak bisa disiap-siapkan nulis. Nanti malam saya nulis, nggak bisa. Ketika ada waktu langsung dikerjakan, ketika ingat langsung dikerjakan. Kalau tunda-tunda pasti akan terbengkalai. Maka oleh karena itu, mana tahu ada di antara kita yang ingin menjadi ustaz Ramadan ini. Mana tahu atau Pak Bukhari nanti penceramah, nggak di masjid Al Hidayah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan selalu saya buatkan boxnya supaya apa? Supaya nampak eksklusif. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini dapat saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi saya. Itu amal jariah, dan Bapak Ibu yang membacanya atau khusus bagi ustaz-ustaz yang berceramah, dia pun dapat mengamalkan isi daripada apa yang saya tulis dalam buku. Sekian, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khatimati was syaqawa. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina min dunya qawla la ilaha illallah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.